Teman-teman, saya akan membahas masalah bagaimana jika pasangan atau pacar bulemu tidak bisa datang ke negara kita. Atau pada kasus bagaimana kalau si dia tidak bisa mendapatkan visa untuk datang ke negara kita, gitu kan? Nah, ini ada dua hal yang bisa kita pelajari atau kita analisa satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah pertanyaannya, mengapa dia nggak bisa datang ke negara kita? Itu dulu. Karena apa? Kalau di awal kalian berhubungan, di awal kalian chattingan, ngobrol, teleponan, video call, udah jelas itu ya, orang itu tertarik sama kita dan kalian hubungannya udah deket, kelanjutannya itu apa? Ya ketemulah. Bagaimana caranya bertemu? Sebaiknya si dia menemuimu, si dia mendatangi tempatmu, negaramu, pulaumu, kotamu, tempatmu tinggal, gitu kan? Itu alangkah baiknya untuk keamanan diri kita. Nah, kalau pertanyaannya, kalau kasusnya si dianya nggak bisa datang ke negara kita, jujur teman-teman, jujur nih teman-teman, saya agak menyaksikan hubungan kalian bisa bagus berlanjut ya. Karena apakah kamu mau mengambil resiko kamunya mendatangi negaranya? Sementara kita belum tahu dia itu siapa, kemudian di negaranya dia itu bagaimana, apakah kita ngerti dia itu orang baik, recordnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu kan menurut saya pribadi ya, kalau saya pribadi saya nggak mau ngambil resiko yang terlalu besar gitu ya untuk keselamatan keselamatan jiwa saya, keselamatan saya sendiri. Dan lagi pada kasus saya, kalau seandainya terjadi apa-apa dengan saya itu waktu itu saya adalah single mom atau single parent, single mother yang punya 2 anak, yang kehidupan anak itu tergantung sama saya lah. Kalau aku kenapa-kenapa, bagaimana dengan anak-anakku? Ya kan, kalau kita jauh-jauh datang terbang menemui si calon pacar kita yang belum jelas itu siapa gitu loh. Itu buat saya pribadi. Tapi keputusan kalau kalian sudah yakin mantep mau menemuinya, ya saya mau bilang apa, itu terserah pilihan, itu pilihan, terserah kalian. Itu kalau pandangan saya, demi keamanan sih sebaiknya pastikan dia bisa datang ke negara kita untuk bertemu dengan kita. Itu maksud saya. Jadi pada kasus ada yang bertanya, Kak, dia nggak bisa mendapatkan visa untuk datang ke negara kita. Oke, kenapa nggak bisa dapat visa? Gitu kan? Karena Indonesia adalah bukan negara seperti Amerika atau seperti minimal seperti China atau Jepang atau apa yang negara maju, yang orang kalau mau datang butuh visa, negara kita kan semua orang bisa datang kalau sekedar berkunjung untuk visa turis, berkunjung bisnis kayak atau apa itu seharusnya bisa. Kenapa nggak bisa? Nah ini, kalau kalian udah tahu alasannya nggak bisa adalah negaranya itu negara yang berbahaya, dalam hal ini misalnya, saya kurang tahu ya, setahu saya sih, setahu saya yang belum pelajari ini, kayak negara-negara yang dalam dunia apa, konflik, misalnya kayak Pakistan, atau Suriah, atau yang banyak teroris atau apa, kemungkinan negara-negara seperti itu ada dalam daftar yang orang-orang kalau datang ke negara kita harus minta visa, atau sampai calling visa, atau harus disponsorin segala macam. Mungkin itu rumit. Ya, saya sendiri sih jujur saya juga berpikir ulang ya teman-teman. Kalau sampai ada orang dari suatu negara yang sulit untuk mendatangi negara kita yang segitu mudahnya, semua orang bisa datang sebenarnya. Lah, kalau seperti itu kasusnya, kemudian meminta supaya kamu yang mendatangi ke sana, apakah yang kamu nggak ambil resiko juga gitu loh, mendatangi tempat yang berbahaya, ya kan? Ya kalau dia misalnya orang yang dijamin keamanannya, dia orang terpandang, elit politik atau apa yang dilindungi. Lah kalau dia orang biasa, kehidupannya juga nggak jelas, terus ngapain dong kita mendatangi bahaya? Itu pendapat saya. Mungkin terdengarnya buat kalian, itu Kak Santi atau itu Bu Santi kok terlalu orangnya ini ya, super super khawatir. Iya, demi keamanan saya lebih baik kita, berjaga-jaga kan.
Karena kita nggak mau ngambil resiko udah melakukan baru menyesal. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kembali lagi untuk kasus ini ya teman-teman, mungkin videonya nggak panjang kayak biasanya sampai 10 menit, nggak ada. Jadi poinnya adalah teman-teman pertimbangkan kalau kamu dapat kenalan dari orang yang di awal perbincangan, di awal kalian ngobrol udah ngomong, saya nggak bisa datang ke negaramu. Ini di luar ngomongin scammer ya teman-teman. Soalnya kalau scammer itu bisa aja ngomong, aku nggak bisa datang karena inilah, karena itulah, ya karena scammer itu ya. Saya nggak bahas itu. Malah sekarang scammer sih ngomongnya bisa gitu. Nanti ujung-ujungnya udah terbang, nanti dia ada masalah, yang paspornya hilang lah, yang dapat kecelakaan lah, yang orang tuanya sakit lah. Pokoknya dia ngomongnya bisa, kemudian seolah-olah udah terbang, tapi seolah-olah harusnya udah sampai, terus ada halangan-halangan yang ujung-ujungnya nanti minta kamu ngirimin duit, itu loh poinnya. Itu kalau scammer ya teman-teman. Kita nggak lagi bahas scammer. Kita lagi nggak bahas scammer. Anggaplah dia orang beneran, tetapi bilang sama kamu itu pacarmu, ya entah bule entah bukan, entah dari negara manapun, kalau dia bilang, saya nggak bisa datang ke negaramu untuk menemui kamu. Ini maksud saya. Kalian pikirkan 2 kali. Udah, kalau saya pikir sih, kan banyak ya orang lain, masih banyak laki-laki lain, masih banyak di luar dunia sana negara-negara yang aman gitu loh. Itu pendapat saya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu, jadi nggak perlu panjang-panjang. Oh, aku teman-teman, aku mau tunjukin tuh suamiku tuh. Tuh, tuh. Ah, kelihatan gak sih? Dia lagi bawa kayu bakarnya. Tuh. Dia lagi habis motong kayu, teman-teman. Ah, oke, nggak bisa aku zoom. Kayaknya udah maksimal ini. Oke, teman-teman, kali ini videonya pendek aja, segitu dulu. Kalian kalau punya kasus seperti ini, teman-teman tetap semangat, jangan terus patah hati, oh gimana kak, padahal udah gini, enggak, masih banyak laki-laki lain di luar sana, jadi janganlah putus asa. Tetap semangat ya teman-teman, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa juga, minta sama Tuhan ya. Sampai ketemu lagi, God bless you all. Oh, write down your email for me.